Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ilam rahimakumullah, fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sunnah kita dapat berkumpul dalam majelis yang mulia ini. Sebelum kita menjelaskan tentang qawaid ittiba'i sunnati Rasulillah, kaidah-kaidah penting dalam mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita akan menyelesaikan dulu pembahasan yang malam yang berkaitan dengan masalah jihad. Kita telah menjelaskan yang berkaitan dengan masalah jihad sampai kepada pembahasan jihad arbabi zulmi wal fustaqi wa ahli bid'ati, jihad melawan pelaku kedzaliman, orang-orang yang fasik dan pelaku bid'ah. Kita telah jelaskan bahwa berjihad melawan mereka dengan 3 hal. Pertama dengan hati, kedua dengan lisan, dan yang ketiga dengan kekuatan. Kita juga telah menjelaskan beberapa kaidah yang penting yang berkaitan dengan hajrul mubtadi. Pembahasan yang belum kita jelaskan, bahwasanya orang yang berhak mentahdir pelaku bid'ah, sahibul bid'ah, harus memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Selain semalam kita telah menjelaskan tentang mengamalkan masalah yang berkaitan dengan hajrul mubtadi. Di antara sifat yang harus dimiliki ataupun yang berhak untuk mentahdir pelaku bid'ah, yang pertama adalah al-ikhlas. Yaitu ikhlas, di mana seseorang mengkritik, menegakkan hujjah harus berdasarkan karena Allah Ta'ala. Qala Allah Ta'ala wa umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dalam arti seseorang mentahdir pelaku bid'ah, sahibul bid'ah, bukan tujuan karena dia ingin tinggi derajatnya ataupun naik derajatnya, kemudian dasar hikad, tapi dengan tujuan-tujuan syar'i yang telah disebutkan kemarin. Yang kedua adalah al-mutaba'ah. Al-mutaba'ah di syariah, yaitu harus sesuai dengan syariah, mengikuti syariah. Yang ketiga adalah at-tajarrud anil hawa, at-taqwa. At-tajarrud anil hawa, takwa tidak disertai hawa nafsu. Bukan
kebencian dan kepentingan pribadi. Yang dimaksud bukan kebencian yang dasarnya pribadi, hisam dzati, permusuhan pribadi, sebagaimana sekarang banyak timbul di kalangan para duat, di mana kadang-kadang satu dengan yang lainnya mentahdir bukan karena perbedaan manhaj, bukan karena penyimpangan, akan tetapi semata-mata hisam zat, permusuhan pribadi. Maka orang yang mengamalkan tugas ini adalah orang yang bertakwa dalam arti at-tajarrud anil hawa. Sifat yang keempat adalah al-khaufu minallah wal wara'. Memiliki rasa takut kepada Allah Ta'ala dan bersikap wara'. Yang dimaksud takut kepada Allah Ta'ala, apabila seseorang akan mentahdir seseorang, maka dia tidak boleh sembarangan menuduh, dan sejenisnya harus betul-betul berhati-hati, karena dia tidak boleh mengeluarkan ucapan yang dengannya itu dia akan mendapatkan dosa. Sebab tentunya ucapan seseorang akan ditimbang, sikap seseorang akan dipertanyakan di sisi Allah Ta'ala. Maka tentunya orang yang melakukannya, orang yang memiliki sifat takut kepada Allah Ta'ala dan wara'. Kemudian di antara sifat yang harus dimiliki adalah at-tasabut fi riwayah wa qabla al-isdaril hukmi. Tasabut fi riwayah qabla al-isdaril hukmi, yaitu berhati-hati dalam menerima berita sebelum bertindak dan menghukumi. Apabila seseorang diriwayatkan fulan kada wa kada, si fulan begini dan begini, maka hendaklah seorang alim dia berhati-hati terhadap berita yang disampaikan kepadanya. Hendaklah tasabut, mencari kebenarannya, mencari bukti yang benar, bukan semata-mata didengar dan dia tidak mengetahui tentang kenyataannya. Kemudian di antaranya juga adalah bersikap al-insaf wal adl, bersikap adil, insaf, dan tidak melampaui batas. Hatta dalam mengeluarkan kalimat yang disampaikan sebagai tahdir kepada pelaku bidah, jangan sampai keluar dari batasan-batasan syar'i yang diperbolehkan. Harus sesuai dengan kadar bid'ah yang dilakukannya, kadar apa yang dilakukannya dari penyimpangan itu. Seseorang tidak boleh sembarangan. Kemudian di antaranya adalah takdirul masalih wal mafasid. Jadi dia ketika akan melakukan harus memprediksi, mengetahui tentang maslahat yang akan timbul dan madarat yang akan timbul ketika dia akan melakukan tahdzir. Sebab tentunya tahdzir wal hajar laisal mujarrad uqubah. Sebab tahdzir dan hajar bukan semata-mata hukuman, tapi di belakangnya ada hikmah yang mesti timbul. Itu hikmahnya telah saya sebutkan 4. Hikmah yang kembali kepada yang dihajarnya, hikmah yang kembali kepada yang menghajarnya, hikmah yang kembali kepada kaum muslimin secara umum, dan hikmah yang kembali kepada agama. Nah, ini semuanya harus diperhatikan oleh seseorang.
Dan yang terakhir di antara disebutkan oleh para ulama, an yakuna muwafiqan ma'a maqasidus syar'i. Hendaklah sesuai dengan tujuan syar'i dari diperintahkan tahdir dan hajar. Kemudian dari poin yang ketiga ini, dari bab jihad melawan pelaku bid'ah, di antaranya adalah tarku mujalasatihim. Seseorang tidak boleh duduk dengan pelaku bid'ah. Sebab tentunya bid'ah ini adalah perkara yang paling berbahaya setelah kekufuran dan kesyirikan. Sehingga Al-Imam Ibnu Qayyim memasukkan darajat yang kedua dari tipu daya syaitan. Setelah kufur dan syirik, maka syaitan mengajak manusia kepada bid'ah. Oleh sebab itu para ulama telah melarang untuk duduk di majelis-majelis ahli bid'ah. Dan kita bisa lihat dalam ucapan para ulama. Salah satu contoh yang telah kita sebutkan tentang kisah Imam Malik rahimahullahu ta'ala bersama muridnya. Ketika datang seseorang bertanya, Ar-Rahmanu ala arsyistawa, kaifa istiwa'uhu? Bagaimana istiwanya? Faqala al-Imam Malik, al-istiwa'u ma'lumun wal kayfiyatu majhulun was-su'alu anhu bid'atun wal imanu bihi wajibun. Kemudian Imam Malik mengusir orang itu. Kata Imam Malik, al-istiwa ma'lumul makna. Istiwa maknanya maklum, ay bimana irtafa'a wa ala, yang artinya adalah alim ba'inun an khalqi, di mana Allah Ta'ala tinggi di atas seluruh makhluknya. Wal kaifiyatu majhul, sedangkan kaifiyah bagaimana Allah itu istiwa itu majhul, tidak diketahui sebab Allah Ta'ala dan Rasulnya tidak menghabarkannya. Wal su'alu anhu bidah, dan bertanya kaifiyah, bertanya tentang bagaimana, maka itu adalah bid'ah, sebab tidak pernah dilakukan oleh para sahabat dan seterusnya. Wal imanu bihi wajibun, sedangkan beriman tentang tingginya Allah Ta'ala di atas seluruh makhluknya adalah wajib. Kemudian Imam Malik mengusir orang itu karena ditakutkan akan memberikan mabarat kepada muridnya, akan memberikan pengaruh kepada muridnya. Dan di sini satu dalil yang sangat jelas dari amal para ulama tentang tidak bolehnya seorang mujalasah ma'ahlul bid'ah. Termasuk yang dimaksud dengan orang itu memprediksi tentang mabarat dan maslahat, dan dia itu memahami tentang maqasidus syar'i. Seseorang harus melihat dirinya sendiri juga ketika dia akan menegakkan tugas yang besar ini di dalam muamalah. Kemudian dia menegakkan hujjah. Banyak thalabul ilmi yang berkeinginan tinggi menegakkan hujjah di depan seorang pelaku bid'ah yang memiliki kapasitas ilmu. Para ulama telah memberikan peringatan, la tujadilu ahlal bid'ah. Janganlah engkau bermujadalah dengan ahlu bid'ah. Hal ini bukan berarti mujadalah itu tidak boleh secara mutlak. Berdebat, bermunaqashah dengan pelaku bid'ah tidak selamanya tidak boleh. Akan tetapi dilakukannya oleh khassatun nas, oleh orang-orang yang khusus. Oleh sebab itu
Imam Ahmad rahimahullahu taala itu tidak dikatakan banyak melakukan mujadalah. Hanya dalam beberapa kisah saja. Kenapa? Karena kalau mujadalah itu dengan pelaku bidah, berdebat dengan pelaku bidah, para ulama memberikan peringatan kepada hal ini dikarenakan ada beberapa kemungkinan. Ada beberapa madarat. Apabila mujadalah itu disaksikan oleh banyak orang. Para ulama telah menjelaskan, kalau ada dua orang, satu ahlu bidah, satu ahli sunnah, dia disaksikan oleh kerumunan orang ataupun banyak orang, maka orang-orang awam itu ketika pelaku bidah itu melontarkan syubhatnya, maka itu tidak selamanya akan bisa dihilangkan dari benak dan pemikiran kaum muslimin dengan orang alim itu. Sehingga para ulama mengatakan la turadu syubhah illa ma'al bayani ala butlani qaulihi. Sehingga para ulama tidak boleh melontarkan bid'ah, melontarkan syubhat kecuali bersama bantahannya. Sebab kalau syubhat itu dilontarkan menggelinding, kemudian masuk kepada pikiran kita, itu sulit untuk dihilangkan. Sulit untuk sirnanya. Oleh sebab itu para ulama jarang sekali melakukan munabarah, mujadalah. Sehingga kisah yang sangat mulia Asy-Syaikh Al-Alim Ibnu Baz rahimahullahu taala pernah diajak untuk berdebat oleh orang Syiah. Maka Syekh rahimahullahu taala menolaknya. Mungkin kalau orang awam mengatakan hadzal alim, ini alim ma'ruf, kok enggak mau diajak untuk berdebat. Dan beliau memilih untuk tidak berdebat. Hal itu disebabkan apa? Karena kemungkinan apabila banyak orang awam yang mendengar dan ketika sampai syubhat dan dia tidak memahami tentang jawaban terhadap syubhat ini, maka yang akan masuk kepada orang itu apa? Syubhatnya. Tapi tidak menunjukkan bahwasanya mujadalah tidak boleh. Sebab Abdullah bin Abbas telah bermujadalah dengan orang-orang Khawarij. Kemudian Imam Ahmad rahimahullahu taala, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dan yang lainnya. Nah, oleh sebab itu, kalau antum, saya thalibul ilmi, di sana ada orang pelaku bidah, alim, yang dinamakan iqamatul hujjah, bukan semata-mata antum ngomong ke sana atau mengatakan sesuatu, tapi harus benar-benar memiliki ilmu, kapasitas ilmu, dan mengetahui syubhatnya mereka. Sebab mungkin orang berkendak untuk meluruskan orang lain, ataupun dia untuk menegakkan hujjah, ternyata dia dikalahkan hujjahnya. Kemudian dia kembali kepada bid'ah kembali. Oleh sebab itu, Allah Ta'ala berfirman, fattaqullaha masata'tum la yukallifullahu nafsan illa usaha. Sahibul ilmi, maka dia mesti bersabar dan dia mencari peluang sehingga ia tamatkan al-ilm, sehingga betul-betul dia memiliki ilmu yang tangguh, tidak sembarangan. Nah, di sini dalam muamalah dengan pelaku bid'ah. Atau seseorang mengatakan dia mendatangi seorang hizbi
seorang ahlu bid'ah, seorang hizbiyah dari al-hizbi. Kalau antum belum punya kapasitas ilmu, maka jangan coba-coba untuk menyampaikan hujjah kemudian bermujadalah sebelum antum tamakkun dalam ilmu. Sebab apabila antum belum mampu untuk menjawabnya dan meluruskan tentang pemahaman yang salah yang dimilikinya, maka kadang-kadang menimbulkan kerancuan. Baik semakin bertambahnya pelaku bid'ah kepada bid'ahnya, atau mungkin akan tersimpan dalam benak antum syubhat. Jadi dalam pikiran antum syubhat tersisa, sehingga bawa ke rumah dipikir-pikir, kok benar juga yang dikatakan tadi. Kenapa? Karena belum mampu dan tidak memiliki jawabannya. Tidak memiliki apa? Penawarnya. Maka ini berbahaya. Oleh sebab itu, para talabatul ilmi yang saya hormati, disinilah kita wajib berhati-hati dengan pelaku bid'ah. Sehingga para ulama rahimahullahu ta'ala sangat memperhatikan tentang masalah ini. Poin yang terakhir, yaitu yang berkaitan dengan jihad al-kufar. Jihad melawan pelaku kekafiran. Itu jihadul kufar wal munafikin. Poin yang keempat, di antara jenis jihad adalah jihad melawan orang kafir. Jihad melawan orang kafir tentunya dalam ayat Al-Quran begitu banyak. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnah. Wa qatilul musyrikina kafatan. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam qatilul musyrikina bi amwalikum wa anfusikum. Berperang melawan orang kafir dengan 4 tingkatan, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim. Jadi berperang melawan orang kafir dengan 4 tingkatan. Yang pertama adalah bil qalbi. Yang kedua wabil lisan. Yang ketiga bil mal. Yang keempat bil yad, bil quwwah. Berperang melawan orang kafir itu dengan 4 tingkatan. Yang pertama bil qalbi. Bagaimana kita berperang dengan hati? Ai adamu mahabbatihim. Wa bughdihim. Wa adamu muawanatihim. Yaitu membenci mereka, tidak mencintai mereka, dan tidak menolong mereka. Kenapa? Menolong dimasukkan kepada hati. Sebab muawanah al-kuffar alal muslim itu menunjukkan mahabbatuhum, menunjukkan kepada kecintaan kita kepada mereka. Wa hadza fardu ainin, dan ini hukumnya fardu ain. Fardu ain, sebab kita mengetahui urul iman al-hubbu fillahi wal bughdu fillah. Membenci mereka dan tidak mencintai mereka. Tidak mencintai kekafiran mereka, tidak mendukung kepada kekafiran mereka. Nah, ini merupakan jihad dengan hati. Yang kedua, al-jihadu bil lisan. Al-jihadu bil lisan. Wa hadha haqqul alim liman alaihi ilmu wal barahin wal hujjah. Yang kedua adalah berperang dengan lisan. Maka ini hak orang-orang yang berilmu, hak para ulama, hak orang alim yang memiliki ilmu, yaitu dengan cara menegakkan hujjah, menyampaikan penjelasan-penjelasan yang berkaitan dengan Islam. Dan dalil yang menunjukkan berjihad melawan orang kafir dengan hujjah, sebagaimana telah dijelaskan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus Mu'adz bin Jabal dan Abu Musa al-Asy'ari ke negeri Yaman. Yang keduanya diperintahkan untuk menegakkan hujjah,
Ya Mu'ad, innaka satati qauman ahla kitabin falyakun awala ma tad'uhum ilaihim syahadatu alla ilaha illallah. Wahai Mu'ad, sungguhnya kamu akan mendatangi satu kaum dari ahlul kitab, maka jadikan yang pertama engkau ajak 2 kalimat syahadah. Nah, ini menunjukkan menegakkan hujjah. Ya. Dan diantaranya dinyatakan oleh para ulama dalam ayat yang kemarin disebutkan, walau syi'na laba'asna fi kulli qaryatin nadhira wala tuti'il kafirin wajahidhum bihi jihadan kabira. Yang dimaksud wajahidhum bihi ay bil Quran, bil hujjati wal barahin, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk berjihad dengan hujjah, dengan argumentasi, dengan Al-Qur'an. Dan sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melakukannya, menulis risalah kepada pembesar Rum, menulis risalah kepada pembesar Parsi, dan mengutus Jabir ibnu Abdullah ke Rum menyampaikan ajakan kepada Islam. Bahkan nanti kita akan jelaskan bobit dalam berjihad, jihad tolak, sebelum mengajak, sebelum diperangi, maka ditawarkan Islam. Maka yang berkewajiban ini adalah orang-orang alim. Sebab tentunya orang yang ditugasi untuk berdakwah, maka dia memiliki syarat yang utama adalah al-ilmu. Al-ilmu bi kitabillah wa bi sunnati Rasulillah, wal ilmu bi halil mad'u, wal ilmu bi asali di dakwah. Sebab orang yang akan berdakwah adalah orang-orang yang khusus, orang yang mengetahui Quran dan Sunnah, orang yang mengetahui kondisi orang yang didakwahi, orang yang mengetahui tentang cara bagaimana menyampaikan ilmunya, yaitu kaidah dalam berdakwah. Oleh sebab itu, bukan berdakwah itu rihlah, perjalanan, membawa tikar, membawa alat masak, bukan itu nama dakwah. Ya. Sebab Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu dan Abu Musa al-Asy'ari diberikan pendidikan tentang apa yang harus disampaikan dan kondisi orang yang akan didakwahi. Bukan orang yang baru insaf dari narkoba ataupun yang lainnya, baru sholat dan seterusnya, kemudian dia dakwah, kemudian berjalan. Ini thariqah sofiyah, sehingga dia mengatakan ilmu bisa muktasabah dengan ilafat, bukan dengan ta'allum, bukan dengan cara belajar. Maka dakwah seperti ini akan mendatangkan mafsadat yang lebih besar. Sebab tentunya orang yang akan menegakkan amar ma'ruf ayakuna aliman bil ma'ruf wa an yakuna aliman bil munkar. Orang yang akan menegakkan amar ma'ruf nahi munkar harus mengetahui apa itu ma'ruf dan apa itu munkar. Maka orang yang akan menegakkan dakwah ini, mengajak orang kafir kepada Islam. Sebab tentunya apabila Islam digambarkan bukan seperti gambaran Islam yang sesungguhnya akan menakutkan orang lain ataupun membuat lari orang lain. Jadi di sini para thalabatul ilmi, sehingga Mu'adz adalah pilihan, Abu Musa al-Asy'ari adalah pilihan, khiyar ashabi Rasulillah, pilihan di antara para sahabat. Ini adalah jihad bil lisan, menyampaikan hujah kepada orang kafir. Yang ketiga adalah al-jihadu bil amwal, jihad melawan orang kafir dengan harta. Ini adalah bagi orang-orang yang memiliki harta, si'atun fil mal, yang memiliki keluasan dalam harta dan bisa dilakukan dengan berbagai jalan. Imma apabila telah tegaknya jihad di sayfi wa sinan, apabila jihad itu dilakukan dalam bentuk fisik, maka orang yang memiliki harta mendanai bentuk-bentuk yang diperlukan oleh kaum muslimin yang berkaitan dengan senjata. Bahkan termasuk memberangkatkan duat, memberangkatkan para dai ke tempat-tempat negeri-negeri kafir. Dan tentunya dipilih orang yang akan berdakwah ke negeri kafir memiliki syarat, memiliki tamakun fil ilmi, takwa, ilmu yang memadai sehingga bisa menolak syubhat, kemudian ketakwaannya dilihat,
orangnya waro ataupun tidak, ya. Sebab tidak boleh datang ke negeri orang kafir untuk berdakwah bagi orang yang tidak memiliki ilmu, sebab nanti akan dirusak pemikirannya. Dan tidak memiliki kewaruan dan ketakwaan, maka akan mudah digelincirkan dalam maksiat. Sebab tentunya manusia akan digelincirkan dari dua sisi subuhat wa syahwat, dari pemikiran dan syahwatnya. Atau membuat madrasah, membuat majalisil ilmu. Ini adalah termasuk melawan orang kafir. Sebab untuk meredam, menolak tentang subuhat, maka diperlukan majalis ilmi. Yang majlisul ilmi itu adalah diperlukan dana. Sebab majelis ilmi itu perlu kepada dana. Mendirikan sekolah, mendanai sekolah, kepentingan adalah merupakan kewajiban. Ini adalah nau'un minal jihad. Bentuk dari jihad. Orang-orang Harokiyun, mereka sempit memahami jihad. Sehingga timbullah orang-orang yang berjihad tidak memahami ilmu, tidak memahami agama ini, dan tidak memahami apa yang mestinya ditegakkan. Mereka mengatakan sekarang tidak perlu sekolah, tidak perlu membuat sekolah. Semua harta harus dikhususkan kepada jihad, membeli senjata. Dan tentunya ini sebuah penyimpangan dalam memahami tentang makna jihad. Poin yang keempat yang kita akan sebutkan tafsirnya adalah al-jihadu bil quwwah. Jihad dengan kekuatan. Bi sayfi was sinan. Jihad dengan tangan. Itu jihad dengan kekuatan. Jihad dengan senjata. Kemudian kalau ditanya apa hukum jihad melawan orang kafir? Maka jawabannya fardu ainin bihasbihi. Fardu ainin bihasbihi. Kalau ditanya apa hukum jihad melawan orang kafir? Naqul fardu ainin bihasbihi. Dia adalah wajib fardu ain. Dengan seukuran kemampuan seseorang. Wahalul mu'minin. Semua mukmin dituntut jihad dengan hakiknya. Bagi orang yang memiliki tamakun fil ilmi wal hujjah wal barahin, dia berkewajiban untuk menegakkan hujjah. Orang yang memiliki harta, dia diwajibkan untuk berjihad dengan harta. Wa idza kana indal muslimi quwwah wal qudrah ala jihad bi sayfi wa sinan, maka wajib bagi kaum muslimin, dan ini tentunya nanti adalah hukumnya fardu kifayah, maka dia pun adalah wajib. Kita akan jelaskan sekarang berjihad dengan tangan. Berjihad dengan tangan, berjihad dengan kekuatan. Nah, wajib bagi orang yang memahami tentang jihad dan mempelajari tentang jihad, yaitu memahami siratu jihadi Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu perjalanan jihad Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama, seorang mukmin harus memahami tentang tahapan diwajibkan jihad kepada kaum muslimin, yaitu jihad bisayfi was sinan. Para ulama mengatakan tahapan jihad yang diwajibkan kepada kaum muslimin, yaitu jihad bisayfi was sinan, itu ada 4 tahapan. Jadi ada 4 tingkatan. Ya. Yang pertama, marhalatu man'i. Tingkatan dilarang untuk berjihad. Itu yang tidur. Yajlis sawiyan. Tahapan dilarang untuk berjihad. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah, tidaklah kamu
memperhatikan kepada orang-orang yang dikatakan kepada mereka, tahanlah tanganmu dari berperang, kemudian dirikanlah salat, tunaikanlah zakat. Alam taro ilal ladina qila lahum kuffu aydiyakum. Jadi di sini dilarang. Kenapa dilarang? Li hikmatin azimah. Karena untuk hikmah yang sangat agung. Kenapa? Karena para sahabat dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam belum memiliki kekuatan, yaitu ketika di Mekah Mukarramah. Ketika di Mekah tidak memiliki kekuatan. Maka walaupun pada waktu itu Ammar ibn Yasir mendapatkan ujian, Bilal ibn Rabah, Abu Bakar As-Siddiq dan yang lainnya, tapi para sahabat radhiyallahu taala anhum diperintahkan untuk menahan tangan-tangan mereka untuk tidak melakukan perang. Kenapa? Karena apabila melakukannya akan terjadi kemadharatan yang lebih besar. Yang kedua adalah malaharatu idzn, yaitu kondisi dibolehkan. Ini bisa dilihat dalam surat Al-Hajj ayat 39. Yaitu diizinkan. Yaitu diizinkan berperang tapi belum diwajibkan. Bagi orang-orang yang dizalimi. Dan ini ketika pertama kali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah. Dan belum begitu kuat. Marhalah yang ketiga, an yuqatilu man qatalahum. Jadi para sahabat diperintahkan untuk memerangi orang yang memerangi mereka. Jadi memerangi orang yang memerangi para sahabat, tapi belum diwajibkan. Dalam surat Al-Baqarah ayat 190. Yang keempat adalah al-amru biqitali al-musyrikina kafatan. Diperintahkan untuk memerangi kaum musyrikin secara menyeluruh. Nah, ini dijelaskan dalam surat At-Taubah ayat 36. Wa qatilul musyrikina kafatan. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnah. Jadi perlu diketahui hikmah adanya marhalah. Adanya apa? Tingkatan. Hal ini berkaitan dengan quwwah wal qudratul muslimin. Hal itu berkaitan dengan kekuatan dan keberadaan kaum muslimin. Dan keberadaan kaum muslimin. Nah, ini perlu diperhatikan. Jadi sirah perjalanan Rasul dan para sahabat dalam berperang melawan orang-orang kafir ada 4 apa? Marhalah. Nah, hikmah di dalam mempelajari sejarah ini agar kita memahami bahwasannya melakukan jihad harus sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan jihad. Dan yang dimaksud bukan berarti kita harus dalam 4 marhalah. Akan tetapi dari marhalah ini karena berkaitan dengan kekuatan dan kondisi kaum muslimin. Ditinjau dari madarat dan manfaatnya. Kekuatan yang dimiliki dan seterusnya. Itu yang dimaksud dengan kita mengikuti bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerangi. Kemudian hukum jihad melawan orang kafir dengan kekuatan, dengan tangan. Para ulama mengatakan, hukum jihad melawan orang kafir asalnya adalah fardu kifayah dan menjadi fardu ain dalam salah satu dari yang 4 poin. Jadi, kapan jihad melawan orang kafir dengan kekuatan menjadi wajib? Para ulama mengatakan, asal memerangi orang kafir hukumnya adalah fardu kifayah dan menjadi fardu ain apabila masuk di antara salah satu
yang 5 poin. Saya sebutkan 5 ya, bukan 4. Dalam tulisan ini 5 poin. Apabila masuk kepada salah satu yang 5, maka berarti hukumnya fardu ain. Yang pertama, apabila imam telah memerintahkan. Jadi apabila imam telah memerintahkan. Ini terdapat dalam surat yang ke-9, cari ayatnya. Kemudian dalam hadis Nabi, hadis Aisyah, hadis Ibnu Abbas dan yang lainnya, faidastanfirtum famfiru. Apabila kamu diperintahkan jihad, maka berjihadlah. Dan masuk kepada ayat atiullah wa atiur rasul wa uli amri minkum. Jadi apabila imam mengumumkan jihad, wajib jihad, maka seluruh kaum muslimin apabila diumumkan untuk seluruh kaum muslimin yang ada di negeri itu, maka wajib kepada seluruh kaum muslimin untuk melakukan jihad. Dan apabila tidak, maka dia asi, dia durhaka. Yang kedua, apabila dia berada dalam medan pertempuran. Ya, apabila dia berada dalam medan pertempuran, udah masuk, maka dia tidak boleh minggat, tidak boleh kabur. Sebagaimana dijelaskan dalam surat yang ke-8 ayat 15 ayat 16-nya. Jadi kalau udah di dalam peperangan, tidak boleh keluar kecuali untuk membuat hila, tipu daya kepada orang kafir. Yang ketiga, apabila negeri diserang musuh. Apabila negerinya diserang oleh musuh. Jadi apabila orang kafir masuk ke negara kita, maka orang yang berada di tempat itu dan sekitarnya diwajibkan untuk mengusir orang kafir itu. Itulah yang dinamakan dengan jihad difa. Jadi jihad yang sifatnya defensif bukan ofensif. Jihad difa. Kemudian yang keempat, apabila dia dibutuhkan dan tidak ada yang lain yang bisa untuk memenuhi kebutuhan itu. Para ulama dan Imam Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala memberikan contoh, apabila berperang menggunakan tank baja atau menggunakan kapal terbang dan tidak ada yang mampu kecuali antum untuk menggunakan alat itu, ya, maka bagi antum hukumnya menjadi fardu ain, sebab tidak akan terjadi tegak jihad kecuali dengan adanya orang ini, dan itu hukumnya fardu ain. Yang kelima, apabila orang secara khusus ditunjuk imam. Jadi imam menunjuk fulan wa fulan jihad, maka menjadi wajib baginya. Menjadi wajib baginya. Menjadi wajib baginya. Maka selain yang 5 ini, maka hukumnya fardu kifayah, yaitu jihad tolab. Jihad tolab, yang dimaksud dengan jihad tolab, jihad yang tujuannya meminta agar orang kafir masuk Islam, maka asalnya fardu kifayah. Asalnya adalah fardu kifayah. Kemudian yang terakhir dari pembahasan jihad ini, qawaid muhimmah fil jihad. Kaidah-kaidah yang penting dalam berjihad kepada Allah Ta'ala, yaitu yang dimaksud di sini jihad tolab. Yang dimaksud di sini adalah jihad tolab. 2 kaidah yang pertama, ini adalah merupakan kaidah yang sangat penting
dan ini adalah merupakan seluruh syarat dalam ibadah. Kaidah yang pertama, kemudian kedua, al-ikhlasu wal mutaba'ah. Jadi kaidah yang pertama dan yang kedua, ikhlas yang pertama, yang kedua adalah mutaba'ah. Dan saya tidak akan memperpanjang kaidah yang pertama dan kedua ini. Sebab seluruh ibadah wajib disyaratkan dua perkara. Kaidah yang ketiga yang kita akan bicarakan. Hendaklah ada dalam kaum muslimin kekuatan, kemampuan itu an yakuna ladaihil muslimin al-qudratu wal istita'ah. Qudrah dan istita'ah. Dan saya telah menyebutkan di sini ya kaidahnya. Nah, para talabatul ilmi yang saya hormati, mana dalil yang menunjukkan bahwasanya jihad diwajibkan dengan qudrah dan istita'ah? Jadi berjihad melawan orang kafir, menuntut orang kafir masuk Islam dengan menggunakan senjata, maka mestilah dengan memiliki qudrah, kemampuan. Kita akan sebutkan beberapa ayat. Pertama, ayat yang umum, yaitu surat Al-Anfal. Wa'idhu lahum mastata'tum min quwwah. Kemudian dalil yang kedua adalah marhalah yang empat tadi, menunjukkan bahwa tidak diwajibkan jihad sehingga kaum muslimin memiliki kuwah. Jadi kenapa ketika di Mekah tidak diwajibkan jihad dengan tangan? Kenapa ketika pas datang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah tidak langsung diperintahkan jihad dengan tangan? Hal itu menunjukkan bahwa di antara syarat di dalam berjihad mesti adanya al-quwah, kekuatan. Demikian juga ayat-ayat yang umum. Fattaqullaha mastata'tum. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Seluruh dalil ini menunjukkan bahwasanya mesti ada kekuatan. Dan kekuatan ini apa yang mesti dipersiapkan oleh kaum muslimin? Para ulama menjelaskan kuwah ada dua. Kuwah imaniyah wa quwwatu al-madiyah. Kuwah ma'nawiyah wa quwwatul madiyah. Kekuatan yang harus dimiliki orang-orang yang beriman, kaum muslimin, ada dua kekuatan. Kekuatan yang pertama adalah kekuatan maknawi. Kekuatan yang kedua adalah kekuatan secara material. Sebab Allah Ta'ala memerintahkan wa'idu lahum mastata'tum min quwwah. Adapun yang dimaksud dengan kuwah maknawiyah, ala wahiyya at-taqwa. Tiada lain adalah takwa. Dan di antara syarat takwa ada tiga yang mesti dimiliki oleh para mujahidin. Jadi para mujahidin yang akan berperang harus memiliki tiga syarat utama yang berkaitan dengan takwa. Yang pertama adalah tauhid wal iman. Tauhid yang benar, akidah yang benar. Kemudian yang kedua adalah mutaba'ah, yang ketiga adalah ilmu. Kenapa wajib dimiliki tiga hal ini? Sebab Allah Ta'ala tidak akan memberikan kemenangan illa li ahli tauhid. Sebab tidak akan diberikan kemenangan para tentara ini, pasukan kaum muslimin, kecuali bertauhid. Yang kedua, ahlu ittiba, orang yang mengikuti sunnah. Yang ketiga adalah orang yang memiliki ilmu. Banyak ayat
Di antaranya firman Allah Ta'ala, wa'adallahu alladhina amanu wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus solihat la yastakhifannahum fil ardi kama istakhafa alladhina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtadha lahum wa la yubadina lahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'an. Kemudian yang kedua mutaba'ah, wa ja'ilul ladina amanu faqal ladina kafaru ila yaumil qiyamah. Afwan, wa ja'ilul ladina taba'uka faqal ladina kafaru ila yaumil qiyamah. Dalam surat Al-Imran. Dan yang ketiga yang berkaitan dengan ilmu, lihat dalam sejarah Talut yang membebaskan kaum Bani Israel ketika dijajah oleh Jalut. Apakah Allah Ta'ala memilihkan seorang raja yang banyak hartanya? Allah Ta'ala memilih seseorang yang bastotan fil ilmi wa bastotan fil jismi, yang kuat dalam ilmu dan kuat dalam jasadnya. Nah, dalam ayat ini menunjukkan bahwasanya mujahid hendaklah dia memiliki ilmu. Dia berdasarkan ilmu, mutaba'ah dan ahli tauhid. Sungguh ini telah dipraktekkan oleh Nabi dan oleh para ulama, oleh para pengikut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mengakhirkan pengingkaran kepada orang yang yatalabat sabi syirki, orang yang di situ akan tercampur dengan syirik ketika dalam perang Hunain. Tidak seperti kaum Harufiyun mengatakan kita kumpulkan dulu untuk kekuatan. Nah, tapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika ada orang mengatakan ij'al lana data anwatin kama lahum datu anwat, maka dengan begitu cepatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengingkari terhadap perbuatan para sahabat yang baru masuk Islam dengan ucapan yang mendekati kekufuran itu. Maka langsung diingkari. Sebab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengetahui bahwasanya seandainya pasukan itu dalam keadaan tidak bertauhid kepada Allah Ta'ala, bergantung kepada pohon-pohonan itu, maka tidak akan menyebabkan mereka menang, bahkan menjadi penghalang kemenangan. Dan saya telah sebutkan tentang kisah yang sangat azim, yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala ketika kaum Tatar menyerang Syam. Ya, itu jihad dipa. Di mana orang-orang Tatar masuk ke negeri Syam dan menjajah. Maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tidak menegakkan jihad dan tidak mengangkat bendera jihad, sehingga membetulkan orang-orang yang beristighosa dengan penghuni kubur. Sebelum dia mengatakan seandainya kami mengangkat bendera jihad dan orang-orang yang meminta ke kuburan berada di belakangku, maka tentunya mereka akan menjadi sebab kekalahan kaum muslimin. Dia mengatakan seandainya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika memperingati 50 orang yang diperintahkan untuk diam di Bukit Uhud, kemudian mereka maksiat kepada Allah Ta'ala dan kepada Rasulnya, kemudian Allah Ta'ala memberikan iqab dengan kekalahan pada marhalah yang kedua dari perang Uhud, maka bagaimana jika seandainya orang-orang yang beristighosa dengan selain Allah itu berada dalam pasukan jihad, maka sungguh mereka akan menyebabkan kekalahan. Oleh sebab itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ketika pertama kali akan menegakkan jihad, hatta itu jihad dipa, jihad dalam bentuk mengeluarkan orang-orang kafir dari negara Islam, maka beliau mengatakan, maka aku dan orang-orang yang pemikiran denganku menegakkan tentang hujjah, larangan tentang tidak boleh beristighosa kepada penghuni kubur, tapi hanyalah beristighosa, meminta berdoa hanya kepada Allah Ta'ala. Sehingga tatkala kami melihat telah perubahan kaum muslimin, maka kami pun menegakkan jihad, dan beliau mengatakan demi Allah, kami mendapatkan kemenangan yang tidak pernah didapatkan sebelumnya. Lihat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Abu Bakar As-Siddiq, Umar Ibn Khattab, apabila akan memberangkatkan bala tentaranya, maka mereka mewasiatkan dengan takwa, sebagaimana Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Ini menunjukkan kuwah al-ma'nawiyah. Oleh sebab itu, tentara-tentara kaum muslimin ataupun pada intinya kaum muslimin semuanya harus memiliki ini. Sebab inti pertolongan Allah Ta'ala apabila kita melaksanakan perintah-perintah Allah Ta'ala. Wala yansurunallahu
mayansur. Yang kedua adalah quwwah hissiyah, ay quwwah madiyah, kekuatan yang berkaitan dengan materi. Para ulama menjelaskan ini ada dua, quwwatul basyariyah, quwwatul askariyah. Kekuatan individu kaum muslimin, di mana Allah Ta'ala telah menyebutkan, beri motivasi orang-orang yang beriman untuk berperang, sehingga 1 berbanding 10, kalau tidak 1 berbanding 2. Ya. Ini dari segi kuah jasadiyah. Yang kedua adalah kuah yang berkaitan dengan askariyah, di mana apabila mereka memiliki satu peralatan perang, maka paling tidak kita harus mendekati apa yang dimiliki oleh mereka. Sebab tidak mungkin kita akan mengalahkan mereka, walaupun tidak mesti sebanding. Para thalabatul ilmi yang saya hormati, ini rahasia. Bahwasanya Allah Ta'ala tidak memerintahkan perkara yang besar ini kecuali apabila kaum muslimin punya kudrah. Kita tidak diperintahkan haji kalau kita tidak memiliki harta untuk berangkat haji. Kita tidak diperintahkan sholat kalau untuk berdiri kalau tidak mampu untuk apa? Berdiri. Demikian juga jihad tidak diperintahkan dengan tangan apabila kaum muslimin tidak memiliki kuah. Ini kaidah, sehingga tidak sesat dan menimbulkan malapetaka. Ini kaidah yang ketiga. Kaidah yang keempat, kalau disebutkan oleh para ulama, di antara perkara yang sangat penting, ya, bahwasanya tidak ada jihad tolak kecuali setelah ditawarkan Islam jizyah, kemudian baru perang. Jadi di sini perlu diketahui bahwa jihad sholat itu diawali dengan tawaran. Yang pertama Islam, yang kedua jizyah, yang ketiga adalah perang. Jadi artinya tidak diperangi kaum kufar sehingga disampaikan kepadanya dakwah Islam, ditawarkan kepadanya Islam, jizyah atau perang. Dan ini telah jelas ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya, seperti dikatakan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, ya, ajaklah mereka kepada Islam. Apabila mereka menerima, ajarkan kepada mereka sholat, ajarkan kepada mereka zakat. Apabila mereka menolak dari Islam, maka tawarkan jizyah. Apabila menolak, baru apa? Berperang. Di sini kaidah penting, bahwasanya jihad itu tidak dilakukan perang dengan tangan kecuali setelah disampaikan apa? Hujjah. Dan tentunya setelah saya sebutkan tadi, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus risalah kepada pembesar Rum dan Parsi. Kemudian di antara kaidah pentingnya juga tidak diperangi satu daerah yang di situ ditegakkan sholat dan dikumandangkan azan. Jadi apabila syiar Islam itu telah tegak, maka tidak boleh diperangi. Oleh sebab itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau akan memerangi satu kampung, maka diakhirkan sehingga mendengar waktu azan. Apabila terdengar suara azan, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya mengurungkan tujuan utamanya. Dan hal ini menunjukkan orang-orang yang melakukan penamaan jihad dengan pemboman dan sejenisnya di negara-negara Islam, yang jelas-jelas di situ telah tegak syiar-syiar Islam, maka betul-betul mereka itu menyalahi dalam bentuk hakikat jihad. Dibentuk dalam hakikat apa? Jihad. Seperti apa yang terjadi? Sebab kalaupun ditakdirkan benar, apa yang dilakukan oleh sebagian pemuda
maka melakukannya bukan di tempat-tempat kaum muslimin. Harusnya di negara-negara kafir, dan itu pun tidak boleh tanpa kaidah yang benar. Menunjukkan batilnya adalah dalil Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apabila akan menyerang suatu kampung, maka didengarkan suara azannya. Apabila terdengar suara azan, kumandangan azan menunjukkan di situ telah tegaknya syariat, tegaknya syiar Islam. Dan ini adalah pendapat para ulama yang menunjukkan bahwa yang dimaksud daulah Islam, negara Islam, adalah negara yang di situ tegak syiar-syiar syariat Islam. Tegak sholat berjamaah, tegak Jumat. Dan kaum muslimin melakukan syiar-syiar tanpa ada tekanan, bahkan kaum muslimin yang memberikan tekanan kepada selainnya. Kemudian kaidah yang selanjutnya dari kaidah jihad tolab ini, tidak ada jihad tolab illa ma'al iman. Jadi tidak ada jihad tolab kecuali bersama imam. Jadi imam kaum muslimin. Jadi tidak boleh dilakukan jihad kecuali bersama imam. Dan tentunya ini berdasarkan Al-Quran, Sunnah, berdasarkan ijma para ulama. Di Al-Quran dan Sunnah. Adapun Quran bentuk umum yang ada dalam surat An-Nisa, yaitu ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Dan ayat yang lainnya yang mengatakan kalau mereka kembali kepada ulil amri minkum, maka mereka yang mengetahui tentang istinbat yang benar. Demikian juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskan, fa idza stanfirtum fanfiru. Apabila kamu diperintahkan jihad, maka berjihadlah. Dan ini telah dikatakan oleh para ulama rahimahullahu ta'ala. Seperti dikatakan oleh Al-Imam At-Tahawi rahimahullahu ta'ala, al-hajj wal jihadu madiyani ma'al ulil amri minal muslimina birrihim wa fajirihim ila qiyamis sa'ah la yubtiluhuma syai'un wa la yanqusuhuma. Dia berkata, sesungguhnya haji dan jihad itu berlalu ataupun tegak keduanya bersama Amirul Mukminin, para pemimpin kaum muslimin, baik pemimpin itu adalah orang yang baik ataupun fajir sampai hari kiamat. Dan ini seperti dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Dia mengatakan wa amrul jihadi mauqulun ilal iman. Dan perkara jihad ini itu diserahkan kepada iman. Jadi jihad tidak boleh sendirian. Oleh sebab itu para ulama mengatakan apabila jihad dilakukan oleh individu, oleh kelompok kaum muslimin tertentu, maka itu bukan jihad yang syar'i, tapi itu adalah hukumnya jihad yang bid'i. Sebab hukumnya adalah mukhalafah ala kitabillah wa sunnati rasulillah wa aqwali salafil ummah. Jadi itu tidak benar. Nah, itu diantara kaidah yang sangat penting. Kaidah yang selanjutnya, hendaklah sesuai dengan tujuan syar'i. Hendaklah sesuai dengan tujuan syar'i. Tujuan jihad seperti saya jelaskan ada dua. Yang pertama, menolak kemadharatan dari orang kafir terhadap kaum muslimin, menjaga jasad kaum muslimin. Yang kedua adalah untuk menegakkan kalimat Allah Ta'ala, menjaga agama sehingga tegaknya kalimat Allah Ta'ala. Maka kalau kita mendapatkan orang mengatakan jihad, tapi ternyata membuat kemadharatan secara umum kepada kaum muslimin dan negara-negara Islam, seperti apa yang kita lihat sekarang, pemboman-pemboman yang dilakukan oleh para pemuda kaum muslimin, ya, itu tidak mendatangkan maslahat, bahkan menyebabkan banyak negara Islam dan kaum muslimin semakin mendapatkan fitnah, seperti jadi terjajahnya ataupun dikuasai kembali oleh orang-orang kafir negara Afghanistan yang tadinya telah dikuasai oleh kaum muslimin dan yang lainnya. Dan terjadinya kesulitan bagi orang atas sekarang
Kalau kita akan sekolah ke Madinah, kesulitan. Tidak bisa adanya muqabalah di negara-negara Islam yang lain, di Indonesia ataupun yang lainnya. Orang yang akan belajar di sana mesti datang ke Madinah langsung. Kenapa? Hal ini disebabkan karena adanya fitnah. Mereka menamakan jihad, akan tetapi buahnya adalah fasad. Buahnya kehancuran. Nah, oleh sebab itu para pemuda yang hormat, indahlah jihad ini dilakukan sesuai dengan tujuan Allah Ta'ala mewajibkan jihad. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melakukan jihad ketika di Mekah. Kenapa? Karena kaum muslimin lemah, tidak memiliki kemampuan, maka diperintahkan sabar. Diperintahkan berjihad dengan hujjah, dengan argumentasi. Jadi para thalabatul ilmi, ini kaidah-kaidah yang sangat penting dalam berjihad. Di dalam berjihad. Nah, barangkali ini adalah kaidah-kaidah yang sangat penting di dalam menegakkan jihad. Nah, bahwasanya jihad itu tidak boleh, ya, sembarangan melakukannya. Ya. Harus mendatangkan maslahat sesuai dengan tujuan syar'i. Allah Ta'ala mewajibkan tentang jihad ini. Oleh sebab itu, ikhwatul iman rahimakumullah, para thalabatul ilmi yang saya hormati, bahwa kita beramal, melakukan amal Islam ini harus dengan bimbingan para ulama sehingga tidak menyimpang. Barangkali sampai di sini pembahasan jihad, dan kita akan lanjutkan nanti dengan pembahasan yang berkaitan dengan sunnah, dan istirahat sekitar 5 menit.